kami tidak perlu dibela oleh KPU, tapi kami berharap KPU netral, adil, dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya dari 03. Ya, sebagai rakyat Indonesia yang dari 03, kami melihat sudah terjadi diskriminasi oleh Presiden Republik Indonesia, di mana BLT yang dipolitisasi hanya dibagikan kepada orang 02, sementara orang miskin yang di 01 dan 03 tidak dapat apa-apa. Karena itu sebagai orang-orang yang bayar pajak dari 01 dan 03, kami mengharapkan bahwa Presiden Republik Indonesia sudah melanggar konstitusi Republik Indonesia, karena itu dia pantas untuk dimaksudkan, karena sudah tidak layak sebagai bapak bangsa, sudah tidak layak sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini harus lawan. Apapun yang terjadi hari ini adalah kumpulan dari orang-orang yang merasa terzalimi dari 0103. Saya sebagai orang 03, kami menentang ketidakadilan ini, karena sudah ketahuan sejak awal Presiden Jokowi sudah betul-betul melanggar konstitusi secara sistematis, secara terstruktur, secara masif. Apalagi yang harus dipertahankan di KPU itu. Karena itu kami berharap kepada KPU untuk segera pertama mendiskualifikasikan Prabowo Gibran, tidak layak, tidak pantas untuk melanjutkan sebagai peserta konsultan pemilu. Karena dia sudah tidak pantas. Dia sudah tidak pantas. Ini beneran fakta banget di lapangan. Jadi pendemo yang di KPU ini kan mayoritas dari pendukung 01 dan 03, dan mereka di blokade pakai pembatas beton. Sedangkan ada juga yang menjaga suara di sebelah sana yang kalian lihat dijaga dengan polisi. Mereka dijaga dengan polisi dan bisa masuk ke dalam area KPU, guys. Beginilah benar-benar terjadi, guys. Jadi buat kalian, mohon buka mata kalian. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit aksi demo penolakan kemenangan Prabowo Gibran. Dan ada salah satu saudara kita mengatakan bahwasannya mereka tidak perlu dibantu oleh KPU, melainkan mereka meminta agar KPU netral dalam pemilu di tahun 2024 ini, agar tidak melakukan kecurangan, bahkan jangan memihak kepada paslon nomor 2. Dan ada juga salah satu saudara kita mengatakan bahwasannya Pak Jokowi tindakan-tindakannya yang membagi BLT yang hanya kepada paslon nomor 2, sehingga paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 tidak kebagian. Inilah sikap Pak Jokowi membuat masyarakat keresahan. Dan mereka juga mengatakan bahwasannya Prabowo Gibran tidak layak menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan, sudah memahami apa yang dimaksud oleh bapak tersebut. Dan memang kalau kita lihat situasi politik saat ini beda jauh dengan pemilu di tahun 2019 kemarin. Ini semakin memanas karena adanya kecurangan-kecurangan, ketidaknetralan atau cawe-cawe Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Mungkin teman-teman sudah mengetahui tindakan-tindakan kecurangan. Saya tidak bisa mengatakan bahwasannya paslon nomor 2 melakukan kecurangan. Saya hanya menyampaikan apa isi hati saudara-saudara yang tadi mengatakan bahwasannya Pak Jokowi tidak bersikap netral, bahkan hanya mendukung paslon nomor 2, dan bahkan Pak Jokowi tidak layak menjadi pemimpin lagi, kata saudara tersebut. Saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh bapak tersebut. Tapi kalau kita lihat memang sikap Pak Jokowi saat ini memang membuat masyarakat semakin resah melihat tindakan-tindakan yang hanya mendukung paslon nomor urut 2. Tetapi kalau kita lihat hasil penghitungan tersebut, memang Prabowo Gibran lebih unggul dari paslon nomor urut 1 dan urut 3. Saya tidak tahu apakah Pak Prabowo lebih unggul berbagai TPS, karena TPS ini berbeda-beda. Karena ada di daerah sini, daerah selatan, daerah Sumatera tentunya akan berbeda-beda. Mungkin teman-teman sudah mengetahui siapa paling unggul setiap TPS, sehingga penghitungan inputan atau penginputan data suara dari KPU mungkin
Apakah KPU melakukan kecurangan? Kita tidak bisa memastikan. Bahkan kita hanya melihat analisis yang terjadi saat ini, berita-berita yang sangat viral. Tentunya itu yang kita sampaikan saat ini. Dan teman-teman, saya berharap teman-teman bersikap bahwasannya di pemilu di tahun 2024 ini kita pantas menolak. Karena dari awal juga Gibran sudah bermasalah di MK. Dan bahkan saudara tersebut juga mengatakan Pak Jokowi sudah melanggar konstitusi. Karena Pak Jokowi sudah bermain di konstitusi sehingga Gibran diloloskan dan diberikan karpet merah dalam pemilu di tahun 2024 yang mendampingi Prabowo Subianto. Nah, inilah gugatan aksi demo tersebut dari masyarakat, dari pendukung paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Mereka menuntut dan menolak kemenangan politik dinasti. Teman-teman, kalau kita lihat memang Gibran yang berumur 37 tahun, kurang lebih tentunya tidak sesuai dengan prosedur konstitusi. Inilah keresahan masyarakat dan menolak yang dilakukan oleh Prabowo Gibran. Bahkan hasil tersebut perhitungan cepat jauh lebih berbeda, bahkan melebihi batas, teman-teman. Jadi kita di sini hanya menyampaikan apa yang terjadi saat ini. Apalagi ada salah satu berita bahwasannya KPU menggunakan server Cina. Nah, inilah terjadi saat ini, teman-teman. Dan ada juga berita sangat menarik untuk kita bahas, teman-teman, bahwasannya Pak Jokowi mengarahkan para aparat-aparat untuk mendukung salah satu paslon, yaitu paslon nomor 2. Yang dimana paslon nomor 2 ini adalah Prabowo Gibran, dan Gibran adalah putra sulung dari Pak Jokowi dulu. Namun, kita tidak lupa dengan kinerja Pak Jokowi 10 tahun ini memang sangat terbukti. Kita mengakui, tetapi saat ini memang sikap Pak Jokowi sangat tidak netral dalam pemilu di tahun 2024 ini. Kita berharap siapapun nanti pemimpinnya, mau Pak Prabowo, mau Anies, mau Ganjar, tentunya kita harap adalah pemimpin yang mampu untuk bekerja dan menang dengan yang terhormat, bukan menang karena kecurangan. Kita hanya membenarkan, teman-teman. Kita menuntut kebenaran, bukan menuntut kesalahan. Karena kesalahan harus diperbaiki dengan benar agar masyarakat puas dengan hasil penghitungan cepat dalam pemilu di tahun 2024 ini. Teman-teman, adanya isu-isu bahwasannya akan ada diadakan 2 putaran. Saya tidak tahu pasti, tetapi mungkin akan terjadi dalam 2 putaran pemilu di tahun 2024 ini. Karena banyak aksi dari mahasiswa, aksi dari masyarakat penolakan kemenangan Prabowo Gibran. Bisa jadi nanti sampai 2 putaran. Ya, kita harap saja sampai 2 putaran agar pemilu ini netral. Dan teman-teman, kalau kita lihat perayaan Prabowo di tanggal 14 Februari, itu sangat diragukan oleh masyarakat. Bisa jadi asumsi masyarakat terhadap paslon nomor 2 semakin buruk, seperti yang kita bahas dari awal. Jadi kita harap juga, teman-teman, kalau misalnya 2 putaran pemilu di tahun 2024 ini, kita harap netral dan siapapun nanti pemimpinnya. Nah, teman-teman, kita harus lebih paham dinamika-dinamika politik yang saat ini. Karena ada juga isu-isu serangan pajar. Serangan pajar ini adalah berbaur seperti uang yang menyogok salah satu masyarakat untuk mendukung salah satu paslon. Ada yang terjadi saat ini. Namun kalau ada masyarakat meminta duit tersebut, maka kalau salah pilih, maka nikmatilah kepemimpinannya yang sangat-sangat buruk. Apakah teman-teman mau memilih orang yang saat-saat dari awal sudah melanggar peraturan-peraturan konstitusi? Saya tidak mengatakan bahwasannya paslon nomor 2 memberikan uang tersebut. Tetapi dengan isu-isu serangan pajar atau intimidasi, nah, ini tidak boleh sebenarnya. Di pemilu di tahun 2024 ini, tentunya dilarang berbaur menggunakan uang. Apakah teman-teman melihat situasi saat ini? Apakah teman-teman sudah mendengarkan berita tersebut? Ya, ada saja. Tetapi, kalau misalnya Prabowo menang,
Gibran menang dalam pemilu di tahun 2024 ini. Nah, nanti kan mereka dilantik. Nah, setiap dilantik tentunya mereka akan menjalankan misi dan visinya untuk melanjutkan program-program yang telah disampaikan. Dan ada salah satu program makan gratis. Makan gratis ini seperti bisa terlaksana tetapi tahun 2029. Artinya untuk tahun 2024 sampai 2009 belum terlaksana. Dan dananya juga tersebut dipangkas dari subsidi BBM. Nah, ketika nanti dipangkas dari subsidi BBM, artinya BBM akan naik karena dipangkas untuk menutupi program makan gratis. Nah, dana untuk makan program gratis ini tentunya mencukupi biaya yang sangat banyak. Kalau tidak salah sampai 400 triliun per tahunnya. Nah, kalau misalnya sampai 400 triliun, artinya tingkat kemiskinan ketika naik BBM akan lebih meningkat di masyarakat. Nah, bagaimana nanti nasib masyarakat untuk mengelola duit untuk mencukupi pajak? Karena pajak setiap kita membuat usaha, artinya ada pajak untuk menutupi. Karena uang program ini artinya dari BBM juga, artinya dari dana APBN. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, saya hanya menyampaikan jika ada kata salah, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada tanggapan atau merasa tidak puas, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.